filsafat hidup, agama serta ragu dan iman. Untuk bahan bacaan sudah bisa diakses melalui chatroom yang sudah di-share oleh Ustadz kita. Dan kami juga mengingatkan untuk Ibu dan Bapak yang ingin bertanya setelah pemaparan materi dari Ustadz bisa menuliskan di kolom komentar. Nanti kami akan membacakan atau bisa membuka mikrofon untuk bertanya langsung kepada Ustadz kita. Baik, untuk efisiennya waktu, mari kita menyimak bersama materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Abdul Muhyi. Kami silakan Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Karim Bakri. Alhamdulillah berjumpa lagi di dalam kajian Islam Kafah Masalah Warofis. Seingat saya ini pertemuan pertama untuk materi saya. Ya. Jadi pertama setelah Lebaran maksudnya. Setelah Lebaran, waktu bulan puasa juga ada. Dan yang ada sedikit perubahan karena hari ini filsafat berpindah ke hari Jumat ya, walaupun tidak tiap Jumat. Kalau dulunya kan tiap Selasa, Senin ya. Tapi ala kulihal ya kita akan tetap mencoba mengkaji beberapa bagian dari filsafat. Di kesempatan ini yang akan kita bahas adalah filsafat dan agama. Ini sesungguhnya sebuah tema yang sudah sangat lama ya. Maksud saya sangat lama, ya sudah sering kita mendengar bagaimana hubungan antara filsafat dan agama. Karena itu barangkali banyak pengulangan yang saya sampaikan sehingga mungkin beberapa hal tidak baru bagi para pendengar atau para pemirsa. Akan tetapi tetap akan saya sampaikan jika ada yang hendak didiskusikan nanti boleh lewat chat atau bisa langsung menyampaikan pertanyaannya atau tanggapannya lewat Zoom. Ya, kita mulai ya bahwa agama itu apa sungguhnya? Menurut saya, menurut saya, jadi menurut orang lain ya belum tentu beda. Jadi masalahnya begini ya, ada sebuah buku yang ditulis oleh Smith ya, itu bicara tentang agama. Dan di buku itu ditulis bahwa tidak ada definisi tentang agama. Maksudnya tidak ada definisi tentang agama. Tidak ada satupun definisi tentang agama yang bisa disepakati oleh semua orang. Bisa disepakati oleh semua orang. Bahkan manusia mengaku beragama pun tidak sepakat dengan definisi agama yang misalnya disampaikan oleh satu pihak. Misalnya saya orang beragama, kemudian memberi definisi bagi saya agama itu apa. Belum tentu itu kemudian disepakati oleh orang yang beragama dengan agama lainnya. Atau bahkan dalam satu agama, belum tentu mereka sepakat definisi agama itu apa. Tapi terlepas dari itu, kita coba ya mendefinisikan agama dan kita coba cari relasinya dengan filsafat. Karena kita akan sulit memberikan relasi. Sebentar. Apabila putus. Ya, kita akan susah memberikan relasi misalnya antara A dengan B apabila A itu tidak kita berikan definisinya dan B kita tidak bisa berikan definisinya. Itu akan susah ya memberinya menentukan relasinya seperti apa. Karena itu kita coba ya memberi definisinya apa. Paling tidak definisi ini mungkin bukan definisi yang paling benar, tetapi menjadi pijakan untuk pertemuan kali ini. Menjadi pijakan untuk memberi relasi antara satu dengan yang lain. Oke, filsafat ya, dalam tulisan ini dipahami sebagai sebuah sistem keyakinan. Ya, ada sistem keyakinan. Misalnya kalau Islam ya ada sistem keyakinannya. Seperti apa ya rukun iman itulah sistem keyakinan.
disertai praktik. Jadi ada praktiknya. Praktiknya itu biasanya ada dalam rukun Islam. Ya, ada sistem keyakinan, ada praktik, dan dianggap sakral. Jadi sistem keyakinan itu sakral, kemudian praktik-praktik yang yang berkaitan dengan sistem keyakinan itu juga sakral. Dan supranatural, berada di luar natur, jadi berada di luar natural atau tidak natural. Jadi sekali lagi di kesempatan ini kita mendefinisikan agama sebagai sistem keyakinan yang disertai praktik, ya. Dan itu dianggap sakral dan mengandung nilai-nilai supranatural. Lalu bagaimana dengan filsafat? Nah, filsafat juga adalah sebuah sistem keyakinan. Dan saya kira ini sesuatu yang relatif yang agak berbeda yang disampaikan di tulisan ini, karena di sini disebutkan bahwa filsafat juga adalah sebuah sistem keyakinan. Keyakinan tentang apa? Ya, tentang adanya kebijaksanaan. Tentang adanya kebijaksanaan dan mencintai kebijaksanaan. Jadi aktivitas di dalam filsafat, ya, tadi keyakinannya juga ada, terus aktivitasnya apa? Praktiknya apa? Praktiknya adalah mencintai kebijaksanaan. Jadi keyakinan tentang adanya kebijaksanaan, lalu mencintai kebijaksanaan. Karena mencintai, ya dia mencarinya. Oke, ada kesan kuat di dalam agama bahwa ada kata kuncinya agama itu, yaitu keyakinan. Dan itu kadang diduga di dalam filsafat nggak ada. Di dalam filsafat nggak ada. Tapi menurut saya, kata kunci keyakinan itu juga ada dalam filsafat. Filsafat juga punya. Nah, cuma bedanya apa? Agama mengarahkan keyakinannya kepada sesuatu yang sakral, ya, atau yang supranatural. Sedangkan filsafat mengarahkan keyakinannya kepada kebijaksanaan. Nah, di situ bedanya. Jadi saya pikir akan keliru apabila dikatakan di dalam filsafat nggak ada keyakinan, adanya keraguan saja. Saya pikir keliru, karena sama-sama punya keyakinan. Hanya keyakinan yang dimaksud atau arah keyakinan itu kepada apa, nah, itu yang berbeda. Pada agama, keyakinan itu diarahkan kepada sesuatu yang sakral, supranatural. Sedangkan pada filsafat, keyakinan itu diarahkan kepada sesuatu yang bernama kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu sesungguhnya kata lain dari kebenaran, ya. Kata lain dari kebenaran. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah punya pijakan bersama, ya paling tidak pada kesempatan ini saja, apa itu filsafat dan apa itu agama. Dan sudah muncul juga bedanya di mana. Nah, perbedaan lain agama dan filsafat adalah bahwa pada agama yang sakral itu sudah ditemukan. Ya, pada agama yang sakral itu sudah ditemukan atau sudah dianggap ditemukan. Tinggal diyakini saja. Misalnya di dalam agama sudah dianggap ditemukan bahwa ada kebenaran, namanya misalnya Allah itu Esa, namanya Tuhan itu Esa, namanya Allah, dan seterusnya. Jadi ada kesimpulan-kesimpulan yang sudah dianggap telah ditemukan. Sedangkan pada filsafat, nah ini bedanya dengan agama, kebijaksanaan itu adalah sesuatu yang belum ditemukan. Kalaupun ditemukan, akan dicari lagi yang lebih benar, sehingga kebijaksanaan itu terus-menerus diupayakan dan dicari. Di situ bedanya. Tadi misalnya agama sama-sama meyakini ada kebenaran, tetapi pada agama dan filsafat sama-sama mengakui ada kebenaran, meyakini adanya kebenaran. Bedanya satunya sakral, satunya bernama kebijaksanaan. Bedanya lagi bahwa pada agama yang sakral itu telah dianggap ditemukan. Sedangkan pada filsafat dianggap sedang diusahakan untuk dicari terus-menerus. Nah, karena dalam agama kebenaran itu sudah dianggap ditemukan, maka agama itu lebih berorientasi pada hasil. Ya, hasil. Sedangkan filsafat karena menganggap kebenaran itu walaupun diyakini adanya tapi terus-menerus dicari, maka filsafat itu lebih menekankan
kepada proses. Ya. Satunya menekankan kepada hasil, yaitu agama, sedangkan filsafat menekankan dirinya pada proses. Oke, kita lanjut. Pada perbedaan yang disebut terakhir, ya, yang mana tadi yang terakhir itu penemuan dan pencarian. Kalau dalam agama itu penemuan yang penting, kalau dalam filsafat pencarian yang penting. Nah, disitulah agama dianggap bertentangan dengan filsafat. Pada apa? Pada penemuan dan pencarian tadi. Agama merasa telah menemukan kebenaran, kemudian filsafat merasa belum menemukannya dan terus mencari. Konsekuensi dari perbedaan itu adalah agama terkesan alergi terhadap pencarian kebenaran. Karena ketika saya masih mencari kebenaran, menurut agama, itu sama saja saya meragukan kebenaran yang sekarang telah saya temukan. Atau sekarang telah saya yakini, sekarang telah saya anut. Jadi begitu. Karena itu agama alergi terhadap pencarian. Sebaliknya filsafat terkesan tidak alergi kepada pencarian, alerginya malah pada penemuan. Jadi filsafat itu alergi pada penemuan. Artinya ketika ada sesuatu yang ditemukan, maka dia masih menganggap ada lagi yang lebih benar di balik, ada lagi lebih benar di balik. Ya, karena itu filsafat lebih menekankan pada pencarian terus-menerus. Walaupun misalnya sudah ketemu jawabannya itu dipertanyakan lagi, dicari lagi mana yang lebih benar, begitu seterusnya. Oke, sampai di sini saya pikir udah ada kejelasan ya. Paling tidak bukan jelas filsafat apa atau agama apa, tapi jelas apa yang saya maksud dengan relasi antara keduanya, terus definisi kira-kira filsafat dan definisi agama. Nah, karena itu pengamatan yang bijak terhadap relasi agama dan filsafat ini penting ya untuk dilakukan. Karena menurut saya tidak menutup kemungkinan pertentangan yang dianggap ada antara filsafat dan agama itu sesungguhnya tidak sebesar yang dibayangkan. Tidak sebesar yang dibayangkan. Mari kita lihat apakah benar-benar tidak sebesar yang dibayangkan atau sebesar yang dibayangkan. Nah, salah satu pertanyaan yang layak diajukan ya, untuk melihat apakah pertentangan filsafat itu benar-benar ada, atau kalau ada sebesar apa, atau sekecil apa, maka ada pertanyaan yang perlu diajukan. Yaitu tentang keraguannya, tentang keraguan dan keyakinan. Yang tadi di judul disebut ragu dan iman. Iman itu kata lain dari yakin. Nah, pertanyaannya adalah, apakah agama benar-benar hanya berisi keyakinan semata-mata dan sama sekali tidak memberi ruang bagi keraguan? Sekali lagi, apakah agama itu hanya berisi keyakinan saja dan tidak memberi ruang bagi adanya keraguan? Sebaliknya, pertanyaan bagi filsafat, apakah filsafat hanya berisi keraguan semata-mata dan tidak memberi ruang bagi adanya keyakinan? Kan bukankah disebut agama itu iman, sedangkan filsafat itu ragu, ya kan? Nah, karena itu pertanyaannya adalah bahwa katakanlah agama itu berisi keimanan, maka apakah benar bahwa agama itu hanya berisi keimanan semata, keyakinan semata, dan tidak memberi ruang bagi keraguan? Dan sebaliknya, karena filsafat disebut keraguan, maka pertanyaan pada filsafat adalah apakah filsafat hanya berisi keraguan dan tidak berisi keyakinan? Oke. Telah disebutkan di awal tadi bahwa agama, ya baik agama maupun filsafat pasti meyakini sesuatu. Hanya saja yang diyakini itu beda. Misalnya tadi disebutkan bahwa kalau agama percaya pada sesuatu yang supranatural, yang sakral. Sedangkan filsafat percaya pada yang namanya kebijaksanaan atau kebenaran. Bahwa kebenaran itu ada. Kalau agama mengatakan yang sakral itu ada. Itu keyakinannya. Sama-sama yakin pada sesuatu. Artinya begini, bahwa tidak benar kalau disebutkan bahwa filsafat sama sekali tidak memberi ruang bagi keyakinan. Kenapa tidak benar? Karena terbukti filsafat itu yakin pada sesuatu. Yakin pada apa? Yakin pada adanya yang namanya kebenaran dan kebijaksanaan, dan karena itulah filsafat terus mencarinya.
Bagaimana cara mencari kebijaksanaan itu? Bagaimana cara mencari kebenaran itu? Menurut filsafat, manusia harus memaksimalkan potensinya, potensi kemanusiaannya. Seperti apa? Ya, kemampuan tubuhnya, ya, panca inderanya, kemampuan akalnya, dan juga kemampuan spiritualnya atau kemampuan jiwa. Kalau dituduh atau kalau dianggap bahwa filsafat tidak meyakini sesuatu, maka untuk apa pencarian itu dilakukan? Kalau misalnya filsafat dianggap tidak meyakini sesuatu, dalam hal ini adalah kebijaksanaan, maka buat apa filsafat melakukan pencarian? Berarti filsafat itu meyakini juga sesuatu. Kalau dalam tulisannya disebutkan, itu sama saja dengan pencari mutiara yang menjelajahi kedalaman laut, tapi tidak yakin di sana ada mutiara. Itu tidak mungkin. Bagi pencari mutiara, dia sudah yakin bahwa di sana ada mutiara, baru dia melakukan pencarian itu. Ya, begitulah filsafat. Filsafat juga melakukan pencarian kebenaran dan kebijaksanaan karena yakin bahwa itu ada. Nah, apa namanya? Tadi berarti kesimpulannya filsafat memberi ruang bagi keyakinan. Sekarang pertanyaan bagi agama. Apakah agama memberi ruang kepada keraguan? Di dalam surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat 2 disebutkan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji. Belum diuji. Ya, kita sering tentu saja mendengar ayat ini. Tetapi yang sering kita dengar tentang ayat yuftanun itu berarti diuji atau difitnah. Karena yuftanun itu memang berasal dari kata fitnah. Jadi kata diuji atau difitnah di dalam ayat itu lebih sering dimaknai dengan kesengsaraan. Maksudnya keimanan itu diuji dengan diberi kesengsaraan, diberi kesulitan. Ya, sehingga itu menjadi bentuk ujian bagi keimanan. Jadi biasanya dipahami seperti itu ayat. Jadi apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan beriman sedangkan mereka belum diberi kesengsaraan? Jadi ketika diberi kesengsaraan, apakah mereka masih beriman? Tapi ya kenyataannya kebahagiaan pun adalah ujian. Jadi bukan hanya kesengsaraan, kebahagiaan pun adalah ujian. Itu kenyataannya. Bahkan kalau kita perluas, bukan hanya kebahagiaan dan bukan hanya kesengsaraan yang ujian. Bahkan kehidupan ini adalah ujian keseluruhannya. Jadi sejak kita lahir ya, sampai kita wafat, A sampai Z, itu adalah ujian semua. Jadi tidak ada masa tidak ada ujian sungguhnya dalam kehidupan ini. Semua ini adalah ujian. Katakanlah ada yang tidak ujian, maka saya ingin bertanya, yang mana yang bukan ujian setelah kita lahir? Enggak ada. Dulu Ustadz Karim, mana Ustadz Karim? Ustadz Karim waktu belum nikah diuji dengan belum pernikahan. Ujian dia. Setelah menikah, apalagi ujian? Harus punya anak. Ujiannya kan ujian tidak berakhir kan? Kalau sudah punya anak, ujiannya datang lagi. Apa? Kalau anaknya sakit, ujian lagi. Anak saya sedang dirawat karena DB. Rasanya dunia ini gelap. Jadi kapan ujian itu tidak ada? Kan tidak ada. Apakah misalnya sudah punya istri, sudah ujian sudah berakhir? Ya tidak, justru ujiannya makin berat, Ustadz Karim. Jadi tidak. Jadi ketika Al-Qur'an mengatakan apakah manusia akan dibiarkan beriman padahal mereka belum diuji, maka itu bukan ujian misalnya kayak orang anak sekolah kan. Anak sekolah itu ada masa ujian seminggu misalnya. 6 bulan selainnya atau setahun sebelum selainnya itu tidak ujian. Tidak. Anak-anak sekolah pun sekarang ujian tiap hari. Ya, kehadiran kan juga ujian. Ya, dia datang ke sekolah itu ujian bagi dia. Datangnya saja ujian. Karena kalau nggak kan alfa. Alfa itu kemudian mengurangi nilai. Begitu seterusnya. Jadi tidak misalnya guru itu hanya menilai pas dia ujian kan tidak. Dia menilai juga di luar orang-orang yang orang-orang sebut ujian. Ya. Seperti itu juga kehidupan. Jadi kehidupan ini sungguhnya adalah ujian.
Maksudnya kehidupan ini adalah ujian dan tantangan bagi keimanan. Kehidupan ini sendiri adalah ujian dan tantangan bagi keimanan. Nah, kenapa disebut ujian? Kenapa disebut tantangan? Karena kehidupan ini adalah wilayah tarik-menarik antara keberimanan dan ketidakberimanan. Jadi dalam hidup inilah kita sedang mempertahankan keimanan dan atau bisa kehilangan keimanan. Jadi terjadi tarik-menarik antara keberimanan dan ketidakberimanan. Karena itu, ketika Al-Quran berbicara tentang kekufuran, itu tidak satu macam. Misalnya ada orang tidak bersyahadat, dia kafir. Atau membatalkan syahadat, dia kafir. Tidak. Yang tidak bersyukur juga kafir. Dan lain-lain juga banyak istilah kafir. Jadi itu kan berarti bahwa kita selama dalam hidup, kita selalu berada dalam ketegangan antara kemungkinan beriman dan kemungkinan tidak beriman. Nah, wilayah tarik-menarik, itulah yang disebut ujian. Nah, dan itu terjadi sepanjang. Dan wilayah dan nama lain dari wilayah tarik-menarik antara keberimanan dan ketidakberimanan, itulah yang disebut keraguan. Kan wilayah keraguan itu kan wilayah antar. Wilayah tarik-menarik. Jadi kehidupan ini sungguhnya berisi dengan keraguan-keraguan yang akan menguji apakah kita tetap beriman atau tidak beriman. Karena itu yang ingin disampaikan adalah bahwa keraguan bukan sesuatu yang asing bagi agama. Karena itu di dalam agama ada juga keraguan. Sebagaimana di dalam filsafat ada keyakinan, maka di dalam agama pun ada keraguan. Jadi keliru kalau mengatakan filsafat hanya berisi keraguan dan agama hanya berisi keyakinan. Tidak. Masing-masing memiliki keduanya. Contoh lain misalnya saat seorang berdoa, maka dia berada ketika saya berdoa misalnya, maka saya berada di dalam wilayah tarik-menarik. Tarik-menarik apa? Antara doa saya diterima atau doa saya ditolak. Itu kan berada dalam tarik-menarik. Nah, kalau Allah sudah pasti memberi, maka buat apa berdoa? Demikian pula sebaliknya, jika Allah sudah pasti tidak ngasih, ya buat apa juga berdoa? Kita berada pada wilayah tarik-menarik. Dan doa adalah penegasan ketidakpastian, tidak pasti diberi atau tidak pasti tidak diberi. Di dalam ungkapan Islam biasanya disebut bainal khauf war raja, ya, antara optimisme dan pesimisme. Nah, jika pada keraguan hampir-hampir ya, tidak ada perbedaan antara filsafat dan agama, jadi tampak ya bahwa dalam hal keraguan dan keimanan atau keyakinan itu tidak ada perbedaan antara agama dan filsafat. Maka yang tersisa adalah yang lain, yaitu karakternya. Mari kita lihat karakter antara karakter agama dan karakter filsafat. Agama secara dominan menawarkan temuan, ya, menawarkan produk, menawarkan hasil. Hasil itu mana? Hasil itu sebagaimana terekam dalam kitab suci. Jadi sudah ada kayak manual gitu. Di sisi lain, filsafat tidak menawarkan itu, tidak menawarkan sebuah hasil, sebuah petunjuk dan seterusnya, tidak menawarkan. Kalaupun ada yang disebut petunjuk dalam filsafat, itu petunjuk pencarian, bukan petunjuk yang sudah jadi. Petunjuk yang sudah menemukan, tetapi petunjuk pencarian. Karena itulah dalam agama ada kitab suci. Isinya adalah temuan, bukan pencarian. Sedangkan filsafat, kalau buka ya karya-karya filsafat, maka isinya itu perdebatan. Isinya itu dialektika antara satu dengan yang lain. Kalau misalnya ada buku filsafat isinya adalah sejarah para filosof, maka itu sebenarnya sejarah perdebatan antara satu filosof dengan filosof lain. Si filosof A lahir, kemudian datang filosof B mengkritisi dia, melahirkan pemikirannya si B. Si B kemudian lahir C kemudian mengkritisi B, begitu seterusnya. Isi filsafatnya itu. Jadi seperti berisi bukan hasil, tapi isinya adalah pencarian terus-menerus tanpa kesudahan. Nah, itu kalau dari segi karakter ya. Nah, tapi mari kita lihat. Jika yang dilihat ya, kalau kita melihat agama hanya sebagai kitab suci,
maka memang kita pantas mengatakan agama adalah produk, sesuatu yang sudah jadi, sesuatu hasil. Tetapi kalau yang kita lihat agama adalah sebagai bagaimana nabi, bagaimana seorang nabi berproses sehingga layak mendapatkan kitab suci, maka kita menjadi tahu bahwa agama pun sesungguhnya juga bukan hasil, tetapi juga adalah proses. Buktinya, seorang nabi itu tidak tiba-tiba mendapatkan wahyu, tidak tiba-tiba mencapai sebuah derajat spiritual tertentu, tapi ada proses yang beliau lalui sehingga bisa sampai kepada derajat kesucian seperti itu. Belum lagi ya, bahkan ketika wahyunya sudah turun, bagaimana Nabi menjalani kehidupannya yang penuh tantangan. Tantangan Nabi itu dua, tantangan bagi keimanannya beliau sendiri dan tantangan bagi dakwahnya. Itu tidak main-main, harus mereka tempuh. Dan tidak enak-enak yang mereka tempuh. Nah, kalau itu kita lihat, baik bagaimana Nabi menjadi seorang Nabi, maupun bagaimana seorang Nabi menjalani kehidupannya sebagai seorang Nabi dengan tantangan keimanan dan dakwah, maka kita melihat bahwa sesungguhnya apa yang kita sebut dengan agama itu juga sebagian besar isinya adalah proses, bukan hasil. Jadi kalau kita anggap ya agama adalah hasil, sedangkan filsafat adalah proses, tidak juga terlalu benar. Karena ternyata agama juga berisi proses. Adapun filsafat, ya, karya tentang filsafat biasanya berisi dialektika. Saya sudah sebutkan tadi, dialektika satu sama lain. Ada temuan si A, filosof A, kemudian dibantah oleh filosof B yang lahir kemudian diperbaharui oleh si B, tapi kemudian temuan si B diperbaharui lagi oleh si A. Si C misalnya, dan seterusnya. Maka yang terjadi dialektika tanpa henti. Ada pendapat yang diteguhkan, ada yang disanggah. Dan itulah karakter filsafat. Tidak mungkin menghindari filsafat yang seperti itu. Pasti seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dalam filsafat dengan demikian tidak ada produk, tidak ada hasil? Ya ada, pasti ada. Selalu ada hasil. Namun dalam filsafat, sebuah hasil itu dijadikan pijakan untuk melakukan pencarian selanjutnya. Ya, jadi bukannya tidak ada hasil, setiap temuan dalam filsafat itu kemudian dijadikan pijakan untuk melakukan pencarian selanjutnya. Misalnya saya sudah temu hasil ini, saya cari lagi yang lain. Kelanjutan. Saya temu kelanjutannya, saya lakukan lagi pencarian. Ya, seperti itu yang ada dalam filsafat. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan paling tidak sebuah kesimpulan ya dari pemaparan ini, bahwa bagi agama dan iman, ya agama dan iman ini katakanlah satu tempat, ya, satu kotak. Filsafat dan keraguan itu penting. Untuk apa? Sebagai pembuktian bagi keteguhan iman dan iman dan agama. Jadi filsafat itu penting sebagai pembuktian bagi keteguhannya. Sedangkan bagi filsafat yang berisi keraguan itu, ya katanya berisi keraguan itu, agama itu juga penting. Iman juga penting. Karena sebagai peringatan bahwa tempat berpijak itu adalah keyakinan, bukan keraguan. Jadi tempat berpijak bukan keraguan, tetapi adalah keyakinan. Dan kenyataannya dalam filsafat memang dilakukan seperti itu. Oke, saya kira sebagai pengantar seperti itu. Silakan partisipan apabila ada yang hendak disampaikan.